Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطهارة: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله اللاعنون. Kurang lebih hadisnya sama dengan hadis yang kita baca sebelumnya, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan menceritakan atau menyampaikan kepada kalian satu hadis. Kalau bukan karena saya khawatir adanya ancaman di dalam Al-Quran tentang bahayanya menyembunyikan ilmu, niscaya saya akan sembunyikan ilmu ini dan saya akan peruntukkan keselamatan ini untuk diriku sendiri. Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya dan dia salat 2 rakaat dengan salat yang sempurna dan tidak sama sekali terganggu konsentrasinya. Artinya kalaupun datang suatu gangguan dia menghilangkannya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau seandainya saya enggak takut adanya ancaman menyembunyikan ilmu di dalam Al-Quranul Karim, saya akan khususkan hadis ini untuk diri saya sendiri. Saya enggak akan mengkhususkannya, tetapi memang barakallahu fikum, demikianlah yang namanya kaum muslimin. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan dan mengharapkan kepada saudaranya seorang muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Yang kita inginkan keselamatan, demikian pula yang kita inginkan kepada saudara kita seorang muslim. Yang kita inginkan masuk surga untuk kita sendiri, demikian juga yang kita harapkan untuk saudara kita muslim maupun muslimah. Karena yang namanya muslim barakallahu fikum dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a bihi sairul jasadi bis-sahari wal humma. Ibarat satu jasad di mana kapan salah satu ada anggota tubuh yang merasakan sakit, akan terasa semuanya. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun enggak berani, enggak tega untuk menyembunyikan ilmu, walaupun pada asalnya menyembunyikan ilmu dalam suatu keadaan barakallahu fikum dianjurkan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafidtu jirabaini wa qad haddatsu bi ahadihima walau haddatsu biha kullaha laquti'at hadhihi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya menghafal 2 barakallahu fikum jirabain, 2 bagasi. Biasa orang kendaraan zaman dahulu kalau onta, mereka meletakkan bagasi sebelah kiri sebelah kanan, kemudian duduk di atas. Saya menghafal 2 bagasi ini barakallahu fikum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Satu bagasi ini tadi sudah saya sebarkan, sudah saya sampaikan. Adapun yang satunya saya enggak berani menyampaikannya, karena kalau saya menyampaikannya niscaya laquti'at hadih, akan dipenggal lehernya. Dikatakan oleh para ulama barakallahu fikum bahwa yang tidak beliau sampaikan ini adalah di antaranya tentang yang berkaitan dengan Bani Umayyah. Beberapa kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi pada Bani Umayyah, yang pada akhirnya mereka memimpin dari semenjak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Pada saatnya dianjurkan barakallahu fikum untuk menyembunyikan ilmu, tetapi kalau masalah-masalah fadail yang seperti ini yang tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan ataupun fitnah, barakallahu fikum, Utsman ibn Affan takut untuk menyembunyikannya. Qala hadits ini barakallahu fikum menunjukkan keutamaan orang yang berwudu dan juga keutamaan barakallahu fikum orang yang salat setelah berwudu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk seorang muslim ketika hendak tidur berwudu terlebih dahulu. قال حدثنا عبد الله بن حميد وحجاج بن شاعر كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة. Tidak ada seorang muslim yang menyaksikan atau datang kepadanya waktu salat wajib, fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha, kemudian dia berwudu dengan sempurna dan kemudian salat dengan khusyuk dan rukuknya juga tenang barakallahu fikum, illa kanat kaffaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahr kullah. Selama kecuali barakallahu fikum akan menjadi penghapus dosanya yang sebelumnya selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahru kullah, dan ini berlaku sepanjang masa. Artinya barakallahu fikum, hadis ini bahwa yang namanya al-wudu yang pertama adalah kaffaratul dzunub. Tetapi dengan syarat fayuhsinul wudu'a. Ada orang yang berwudu barakallahu fikum justru menyisakan bagian neraka dari anggota tubuhnya. Dalam hadis Abu Musa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian orang berwudu dan ada dari kakinya yang tidak tersentuh air, Rasulullah mengatakan wailun lil a'qabi minan nar. Binasa dan celaka tumit-tumit bagian neraka. Ada kadang sebagian orang berwudu demikian. Justru barakallahu fikum dengan berwudu bukan menggugurkan dosa-dosanya. Justru barakallahu fikum seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah di sini, menyisakan dari anggota wudunya api neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak berwudu sama sekali? Jangan salah paham, berarti kalau begitu mending orang yang tidak berwudu. Tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, fawailun lil musallin. Sebagian orang yang memang punya pemahaman bengkok mengatakan, Allah mengatakan fawailun lil musallin, celaka dan binasa orang yang salat. Dan Allah tidak mengatakan fawailun liman lam yusalli, celaka dan binasa orang yang tidak salat. Tidak demikian. Justru orang yang tidak salat tidak diancam. Orang yang salat diancam. Ini pemahaman barakallahu fikum yang sangat dangkal. Sebenarnya kalau kita mau berpikir normal, ternyata kalau orang yang salat aja masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan yang enggak salat? Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Siapa mereka ini? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang selalu meremehkan, melalaikan salatnya. Salat tapi meremehkan.
diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebinasaan dan kehancuran. Bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali? Jelas lebih binasa lagi. Fana'am ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Ahlul jannah bertanya kepada ahlun nar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Mereka menjawab, kami enggak pernah salat. Wal iyadu billah. Naam. Yang namanya wudu adalah kafaratul dzunub, dengan syarat barakallahu fikum fayuhsinul wudu. Menyempurnakan wudunya, hati-hati barakallahu fikum, sehingga dia pun berusaha dan berupaya agar semua anggota wudunya tersentuh dengan air. Kemudian barakallahu fikum fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha. Seorang muslim berarti barakallahu fikum setiap hari terus di dalam pengampunan dosa, terus akan diampuni dosanya barakallahu fikum selama dia menunaikan salat wajib. Wudu dengan sempurna, khusyuknya diperhatikan, rukuknya pun dengan sempurna barakallahu fikum. Kata Rasulullah, akan diampuni, akan dihapus dosanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini menunjukkan juga barakallahu fikum seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya yang kita dengar selama ini, yang kita baca selama ini barakallahu fikum, tentang hadis atau tentang ayat-ayat barakallahu fikum bahwasanya kebaikan dapat menghapus kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kebaikan dapat menghapus kejelekan. Dan juga seperti hadis yang masyhur di hari-hari ini dikumandangkan oleh kaum muslimin, oleh para khutaba, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisab, mencari pahala, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Yang dimaksud dosa yang akan dihapus, yang akan diampuni dengan kebaikan, barakallahu fikum, adalah dosa kecil. Dosa kecil. Adapun dosa besar dalam artian barakallahu fikum syirik misalnya, orang yang tadinya musyrik, yang tadinya kafir, kemudian barakallahu fikum dia enggak mau tobat dari kekafirannya, dari kesyirikannya, tiba-tiba aja dia puasa. Tiba-tiba aja dia puasa. Kenapa kamu puasa? Karena saya pernah mendengar seorang khatib dari muslimin mengatakan bahwasanya siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, saya beriman bahwa hadis ini benar dari Nabi Muhammad, saya pun puasa. Apa bisa terhapus kesyirikannya? Enggak mungkin. Yang wajib barakallahu fikum dia harus menghapus kesyirikannya terlebih dahulu dari dirinya, menghapus kekufuran terlebih dahulu dari dirinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat barakallahu fikum, menegakkan salat, fada'am, baru kemudian kita katakan barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan. Adapun kabairudz dzunub ya ikhwan barakallahu fikum seperti ini tadi enggak bisa. Syirik, kufur, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya yang merupakan dosa besar, tidak lain kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, tidak menutup kemungkinan akan dikurangi, akan diringankan adabnya dengan adanya al-hasanat, kebaikan yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, ma lam yu'ti kabirah. Selama orang ini tidak melakukan dosa besar, maka dosanya akan dihapus. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga sebagai seorang muslim, jangan terlalu merasa tenang. Kurang apa diri saya ini? Membaca Al-Quran sudah lancar, salat malam 5 enggak pernah ketinggalan, salat 5 waktu sehari semalam enggak pernah ditinggalkan, ta'lim juga kurang apa? Bukankah Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at? Tidak benar demikian. Karena yang namanya al-amalu bil khawatim. Fana'am, yang namanya amalan tergantung akhir daripada hayat kita ini.
Fabarakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya al-hasanat, khusyuk dalam salat, walaupun bukan syarat seperti yang pernah kita jelaskan, bukan rukun, bukan syarat sahnya salat, barakallahu fikum, tetapi yang namanya khusyuk adalah roh daripada salat itu sendiri. Seseorang akan mendapatkan pahala besar dan kecilnya tergantung kekhusyuan dia di dalam salat, di dalam barakallahu fikum salat. Dan orang akan mendapatkan kekhusyuan di dalam salat kalau dia jauh dari maksiat. Semakin jauh dari maksiat akan semakin khusyuk di dalam salat. Semakin barakallahu fikum rajin ibadah akan semakin khusyuk di dalam salatnya. Tetapi kapan barakallahu fikum seorang berlumuran dengan dosa dan maksiat, salat pun barakallahu fikum enggak akan konsentrasi. Enggak akan barakallahu fikum konsentrasi, karena memang barakallahu fikum yang namanya ibadah, melatih salat barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun. Salat ini adalah cahaya. فنعم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها دقيقها وجليها وأن يتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.